Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa Diva Putri dari jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurosensori. Tes sensasi. Yang pertama, sentuhan ringan menggunakan kapas. Untuk menilai sentuhan ringan, kita usapkan kapas kepada kulit pasien. Kemudian kita minta pasien untuk bilang ya setiap ia merasakan sentuhan yang diberikan oleh pemeriksa. Pasien diminta untuk menutup mata. Tutup matanya, Mbak. Lakukan hal yang sama pada ekstremitas bawah. Yang kedua, pemeriksaan temperatur atau suhu. Sentuh kulit pasien menggunakan sesuatu yang terasa panas atau dingin. Kita minta pasien untuk menutup matanya, kemudian minta pasien untuk bilang dingin jika ia merasakan sensasi dingin. Tutup matanya, Mbak. Lakukan hal yang sama pada ekstremitas bawah. Yang ketiga, pemeriksaan nyeri. Sentuh kulit pasien menggunakan benda yang berujung tajam. Kemudian minta pasien untuk menutup mata dan minta pasien untuk bilang nyeri jika ia merasakan sensasi nyeri. Tutup matanya, Mbak. Lakukan hal yang sama pada ekstremitas bawah. Selanjutnya, proprioception, yaitu menggerakkan ujung jari. Minta pasien untuk menebak ke arah mana jempolnya digerakkan. Pasien diminta untuk tutup mata, kemudian pasien diminta untuk bilang up jika digerakkan ke arah atas, dan bilang down jika digerakkan ke arah bawah. Tutup matanya, Mbak. Lakukan hal yang sama pada ujung jari lainnya dan pada jempol kaki ekstremitas bawah. Rapestesia yaitu minta pasien untuk menebak bentuk dan angka yang digambarkan pada telapak tangan pasien menggunakan benda berujung tumpul. Pertama, minta pasien untuk menutup mata terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama pada tangan satunya. Selanjutnya ada stereognosis, yaitu minta pasien untuk menebak benda umum yang diletakkan di tangannya dan minta pasien untuk menutup matanya. Benar, bendanya adalah kunci. Tes keseimbangan. Selanjutnya, pemeriksaan keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan itu ada dua, ada Romberg test dan Fukuda stepping test. Untuk Romberg test bisa dilakukan dengan pemeriksaan mata tertutup dan pemeriksaan mata terbuka. Yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan mata tertutup. Caranya itu, posisi pasien berdiri tegak, tangan bisa di samping badan atau disilang seperti ini, sesuai kenyamanan pasien. Kemudian pastikan pasien tidak menggerakkan alas kaki dan posisi pemeriksa berada di dekat pasien untuk berjaga-jaga jika pasien kehilangan keseimbangan. Pemeriksa merekam berapa lama pasien dapat mempertahankan posisinya selama 30 detik. Kemudian jika pasien melangkahkan kakinya atau menggerakkan tangannya, maka pemeriksaan selesai dan catat waktu yang didapat. Lakukan hal yang sama pada pemeriksaan mata terbuka. Kemudian untuk Fukuda stepping test, posisi pasien berdiri, mata tertutup, kemudian tangannya difleksikan 90 derajat, dan kakinya jalan di tempat seperti ini. Lakukan 50-100 step. Pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, respon mata. Yang kedua, respon verbal. Yang ketiga, respon motorik. Untuk respon mata, nilai minimal 1, nilai maksimal 4. Untuk respon verbal, nilai minimal 1, nilai maksimal 5. Untuk
respon motorik nilai minimal 1, nilai maksimal 6. Cara mengecek respon mata. Nilai 1 berarti tidak ada respon. Untuk nilai 4, pasien dapat membuka mata secara spontan. Cara mengecek respon verbal. Nilai 1 berarti tidak ada respon. Nilai 5 berarti pasien dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan orientasi. Contohnya, kamu ada di mana sekarang? Di kamar. Cara mengecek respon motorik. Nilai 1 berarti tidak ada respon. Nilai 6 berarti dia mampu menuruti perintah. Coba angkat tangannya. Pemeriksaan cranial nerve. Cranial nerve 1 atau olfactory nerve. Pasien dalam posisi duduk atau berdiri, kemudian diminta untuk menutup mata dan menutup satu lubang hidungnya, karena kita akan mengecek lubang hidung secara bergantian. Kemudian, letakkan alcohol pads yang sudah dibuka dengan jarak beberapa senti di bawah hidung dan minta pasien untuk mengidentifikasi baunya. Selanjutnya, cranial nerve 2 atau optic nerve. Posisinya itu duduk berhadap-hadapan. Kemudian, pemeriksa melakukan gerakan seperti ini dan minta pasien untuk menatap mata pemeriksa. Selanjutnya, cranial nerve 3, 4, dan 6 itu oculomotor, trochlear, dan abducens nerve. Yang pertama ada pemeriksaan pupil, yang kedua ada pemeriksaan pergerakan bola mata. Untuk pemeriksaan pupil yang akan kita periksa adalah refleks akomodasi. Pasien diminta untuk melihat jari tunjuk pemeriksa dari jauh, yang kemudian didekatkan. Lalu kita menilai refleks akomodasinya. Pada pemeriksaan bola mata, pasien diminta untuk melihat ke arah kanan atas, kiri atas, horizontal kanan, horizontal kiri, kanan bawah, dan ke arah kiri bawah. Pemeriksaan cranial nerve 5 atau trigeminal nerve. Pemeriksaannya pada fungsi mandibular zone. Pasien diminta untuk mengepalkan rahang saat kita palpasi tonus otot dan massa otot. Kita juga bisa meminta pasien untuk menahan mulut tetap terbuka dan kita coba tutup dengan tangan. Minta pasien untuk menahannya. Pemeriksaan cranial nerve 7 atau facial nerve. Kita akan melakukan pemeriksaan glabella reflex. Pasien diminta untuk menjaga matanya tetap terbuka saat pemeriksa melakukan ketukan di dahinya menggunakan jari. Respon normal tidak akan berkedip, respon abnormal akan berkedip beberapa kali saat mengetuk dahi. Selanjutnya, cranial nerve 8 atau vestibulocochlear nerve. Untuk menilai auditory komponen, tes dilakukan dengan pasien posisi duduk, kemudian tutup salah satu telinga pasien dengan jarak kurang lebih 60 cm dari sisi telinga yang terbuka. Lalu kita menyebutkan beberapa angka dengan suara berbisik. Kemudian kita minta pasien untuk menyebutkan kembali apa yang kita ucapkan. Lakukan hal yang sama pada telinga yang lain. Selanjutnya, pemeriksaan cranial nerve 9 dan 10, yaitu glossopharyngeal dan vagus nerve. Periksa apakah pasien mengalami kesulitan dalam menelan. Selanjutnya, pemeriksaan cranial nerve 11 atau accessory nerve. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai otot trapezius dan otot sternocleidomastoideus. Untuk menilai otot trapezius, pasien dalam posisi duduk, kemudian periksa area leher untuk melihat atrofi. Jika tidak ada atrofi yang tampak, minta pasien untuk mengangkat bahu dan tahan gerakan dorongan yang
terapi berikan. Untuk menilai otot sternocleidomastoideus, pasien diminta gerakan rotasi kepala dan melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Selanjutnya, pemeriksaan cranial nerve 12 atau hypoglossal nerve. Kita memeriksa kekuatan lidah pasien dengan meminta pasien mendorong lidahnya ke arah pipi, kemudian pemeriksa menahan pipi pasien. Lihat kekuatan lidah pasien bergantian pada kanan dan kiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.